Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Hafaza dengan NIM 19306144020 dari kelas Fisika E 2019. Jadi di sini saya akan membahas tentang karakterisasi keluaran transistor. Jadi ini adalah salah satu tugas praktikum ya di penghujung praktikum, yaitu responsi. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu transistor. Jadi salah satu fungsi utama transistor adalah sebagai penguat sinyal. Dalam hal ini transistor bisa dikonfigurasikan sebagai penguat tegangan, penguat arus maupun sebagai penguat daya. Berdasarkan sistem pertahanan transistor grounding, penguat transistor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama penguat common base atau grounded base, yang kedua penguat common emitter, yang ketiga penguat common collector. Jadi apa itu penguat common base? Adalah penguat yang kaki basis transistor digroundkan lalu di input dimasukkan ke emitter dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common base mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Selanjutnya ada penguat common emitter. Penguat common emitter adalah penguat yang kaki emitter transistor digroundkan lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki kolektor. Penguat common emitter juga mempunyai karakter sebagai penguat tegangan. Yang terakhir yaitu penguat common collector. Jadi penguat common collector adalah penguat yang kaki kolektor transistor digroundkan, lalu input dimasukkan ke basis dan output diambil pada kaki emitter. Penguat common collector juga mempunyai karakter sebagai penguat arus. Langsung saja masuk ke tujuan karakterisasi keluaran transistor ini sendiri, itu membuat kurva keluaran transistor antara PCE dan IC. Selanjutnya ada alat dan bahan. Jadi saya menggunakan 7 alat dan bahan, yaitu yang pertama software Proteus, yang kedua sumber tegangan DC, yang ketiga potensiometer, dimana kalau di protes itu disebut pot Hg, yang keempat transistor BC107, yang kelima voltmeter DC, yang keenam ammeter DC, dan yang ketujuh ground. Langsung saja masuk ke skema rangkaian. Jadi di skema rangkaian ada komponen utama, ada transistor B0107, dua potensiometer besar satu. Yang pertama besarnya sebesar 1 mega dan yang kedua potensio kedua 1 kilo ohm. Di sini ada sumber tegangan DC sebesar 12 volt. Meletakkan alat ukur 2 ampermeter dan 1 voltmeter untuk arus DC. Satuan arus IB adalah mikroampere dan satuan arus IC miliampere. Selanjutnya itu kita masuk ke pengambilan data. Pertama, kita harus mengkondisikan rangkaian dengan mengenolkan PCE di sini. Kita mensterilkan atau mengenolkannya. Untuk selanjutnya dalam proses pengambilan data ada 4 dekade, di mana dekade yang pertama itu kita mendekatkan nilai potensio ini ke IC sebesar 20 mA. Untuk memunculkan 20 mikroampere pada IB, kita akan mengubah nilai potensio 1 hingga nilai IB muncul mendekati 20. Kemudian data IC dan PCE potensiometer 2 kita turunkan 2%, pencet tombol yang sebelah kiri ini sampai 10 data dengan selisih pengambilan data 2%. Nah, untuk dekade selanjutnya ada 40 mikroampere, 60 mikroampere dan 8 sampai 80 mikroampere. Nah, untuk selanjutnya kita mengenolkan dulu PCE-nya untuk dekade yang kedua, yaitu sebesar 40 mikroampere. Kita ubah nilai potensio ini mendekati nilai IB sebesar 40 mikroampere. Dan sama seperti yang dekade pertama, kita pencet tombol kiri ini, selisihnya 2%, agar sampai 10 data seperti yang pada percobaan pertama. Terus untuk dekade ketiga sama saja kita mengenolkan dulu PCE-nya di sini
Dan kita mendekatkan potensio ini hingga nilai IB muncul mendekati 60. Dan sama seperti yang tadi, kita pencet tombol ini 2 kali, turun 2% sampai mendapatkan 10 data keluarannya. Dan untuk yang selanjutnya 80 mikroampere, sama saja seperti tadi, kita ubah potensio IB-nya muncul mendekati 80 mikroampere. Dan pencet tombol yang sebelah kiri sebanyak 2% agar mendapatkan nilai PCE sebanyak 10 data. Selanjutnya ada tabel data dan grafik. Nah, bisa teman-teman perhatikan tabel data dan grafiknya di sini, dimana setelah kita memahami skema rangkaian dari yang tadi, dari yang saya jelaskan bahwa mendapatkan hasil seperti pada tabel ini, teman-teman. Nah, untuk grafik hubungan PCE dan IC, bisa teman-teman lihat juga yang berwarna merah itu IB 20 mikroampere, IB 40 mikroampere, yang berwarna oranye itu 40 mikroampere, yang berwarna hijau IB-nya sebesar 60 mikroampere, dan yang berwarna kuning IB-nya sebesar 80 mikroampere. Selanjutnya itu pembahasan. Percobaan karakterisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu masukan dan keluaran. Rangkaian yang digunakan sama seperti masukan, namun berbeda saat pengambilan data. Untuk mencari nilai IC dengan nilai PCE yang sama, dengan memvariasikan PCE dengan menurunkan persentase per 2% pada potensio. Grafik keluaran yang dihasilkan yaitu hubungan antara PCE dengan IC. Pada masukan transistor, data yang diambil yaitu PCE, PBE, dan IB. Pada keluaran, data yang diambil yaitu IB, PCE, dan IC. Pada keluaran, data IB yang diambil yaitu 20 miliampere, 40 mikroampere, 60 mikroampere, dan 80 mikroampere. Setiap IB memvariasi PCE sebanyak 20 data, sehingga menghasilkan IC 20 data juga. Data yang diperoleh adalah IC sebanding dengan PCE, yaitu ketika PCE semakin besar, maka IC juga semakin besar. Namun pada saat nilai tertentu, ketika PCE naik, IC akan tetap. IB dan IC juga sebanding. Ketika IB semakin besar, maka IC juga semakin besar. Data yang diperoleh sesuai dengan teori, di mana pada saat awal-awal akan mengalami kenaikan hingga suatu saat akan mengalami nilai yang konstan pada IC-nya. Sehingga menghasilkan grafik yang sesuai dengan teori juga. Perubahan arus terjadi secara signifikan saat PCE plus minus 0,18 volt. Hal ini menunjukkan bahwa transistor sedang memasuki mode aktif. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Seperti tujuan saya tadi, saya akan menjawab, kesimpulannya akan terjawab secara grafik. Jadi bisa teman-teman perhatikan grafik di sini, hubungan antara PCE dan IC, di mana ketika PCE 0,5 volt, IC-nya sebesar 4 mikroampere seperti pada grafik, dan bisa teman-teman lihat warna oranye, warna hijau, dan warna kuning. Jadi saya jelaskan kembali bahwasannya yang berwarna merah itu dekade yang pertama, yaitu IB sebesar 20 mikroampere. Terus untuk dekade yang kedua warna oranye itu IB sebesar 40 mikroampere. Terus yang warna hijau IB sebesar 60 mikroampere. Terus dekade yang keempat IB sebesar 80 mikroampere. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena manusia sejatinya tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.